Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. الفاتحة بنية القبول وتمام كل الزول ومأمول وصلاح لسان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Ya Allah ya Rabb, moga-moga sisa waktu yang Kau anugerahkan pada kami semua ini menjadi sisa waktu yang barokah, menjadi sisa waktu yang kita bisa banyak mencari perbekalan untuk menghadap pada Engkau ya Allah. Alhamdulillah, jadi mati itu sewaktu-waktu, mati itu hal yang pasti, kapan, di mana kita nggak tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kesempatan kita syukuri, dan cara bersyukur yang maksimal diantaranya menggunakan kesempatan itu untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam macam kewajiban. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita sampai pada bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'anna Allah bi ulumihi wa asrarihi barakati fi darin Allahumma amin. Babun ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan perkara-perkara berkaitan dengan sendal atau terompah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi 11 hadisan. Pada bab ini ada 11 hadis. Yang pertama, Haddatsana Muhammad ibnu Basar, haddatsana Abu Dawud At-Tayalasi, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Hammam dari Qatadah berkata, saya bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana adanya sandal atau terompah baginda Rasulullah? Yang dimaksudkan adalah bagaimana model atau bentuk atau wujud, kaifa bagaimana kana apa ono na'lu Rasulillah, terompahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Anas bin Malik memberikan jawaban, lahuma kibalani, lahuma kedua sandal beliau, atau keduanya maksudnya sandal beliau. Kibalani itu punya dua tali kibal, punya satu tali atau punya tali kibal. Tali kibal itu al-hadis au kama qala, hadis sahih. Jadi tali kibal itu dua tali yang ketemu di satu titik yang bagian depan, dan kemudian yang bagian depan itu dijepit dua jari. Umumnya sandal. Bukan gaplek seperti yang kita lihat di sini ya, cuman pakai tali ban.
bagian atasnya, bukan. Layaknya sandal jepit itu. Jadi namanya kibal itu tali samping kiri kanan ketemu di satu titik bagian depan kemudian dijepit di antara dua jari. Itu terompah baginda Rasulullah. Itu yang dimaksudkan dengan kibal. Wa huwa zima min na'li wa huwa sir alladhi yakunu bainal asbi'ain. Tali sendal yang itu ketemu di ujung depan di satu titik kendalinya yang itu dijepit oleh dua jari. Itu model sandal Rasulullah. Ini soal sandal, sekali lagi tidak ada aturan ketentuan dalam Islam harus begini, harus begitu. Dan bebas, modelnya bebas. Ini adalah perkara-perkara yang madaniyah. Diarani madaniyah niku barang yang enggak ada kaitannya dengan keyakinan tertentu. Enggak ada sandal Islami dan sandal kafir, enggak ada. Sandal semua sama. Sandal semua sama. Enggak ada kopiah Islami dan kopiah kafir, itu enggak ada. Cuman kebiasaan kita kalau orang Muslim pakai kopiah. Mokhtar Pakpahan itu Kristen. Orang nggak tahu kalau dia Kristen. Karena setiap hari tampilan kalau dia di TV itu juga pakai kopiah. Sandal barang yang sifatnya universal, desainnya juga terus berubah, bentuknya juga terus berubah, semua baik warna, desain, bentuk, ukuran. Sekarang malah mengikuti kebutuhan pasar, mulai dari baby sampai kemudian ukuran orang dewasa semua sediakan. Kalau sendal Nabi itu yang di museum, orang-orang mengukur itu panjangnya kira-kira 50 cm dan lebarnya 20 cm. Jadi kaki beliau memang menyesuaikan postur. Postur beliau tidak tinggi seperti tingginya orang Indonesia. Ukurannya kalau di sini XL kali ya. Rasulullah memang badannya tinggi. Kemarin kita udah bahas dan tentu kaki menyesuaikan karena posturnya itu berimbang semua. Kakinya dalam ukuran yang standar. 50 sendalnya panjang dan lebarnya sekitar 20 cm. Ini tentang sandal. Sekalipun ada cerita yang menarik tentang sandal Nabi ini berbeda dengan sandal kula panjenengan. Itu nanti ada kisahnya. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ila. Haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hida an Abdullah ibn al-Haris an ibn al-Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari jalur sahabat yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Adapun terompah atau sendal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya satu kibal, punya tali kibal tadi di atas, maksudnya masniyun sirakuhuma, dan kemudian dia cabang. Jadi masing-masing tali samping itu kemudian pecah jadi dua. Jadi bisa dilihat di foto-foto yang ditampilkan itu. Macam kalau sekarang bilang sepatu gunung, tapi ala sandal jepit itu ya. Dan sekarang banyak orang menggunakan simbol sandal Kanjeng Nabi itu untuk kopiah. Itu bukan mihrab, bukan sajadah. Jadi bentuk, jadi itu sandal Kanjeng Nabi yang dipakai. Ya karena ada kisah yang luar biasa itu. Sandal Kanjeng Nabi membuat Jibril alaihissalam itu iri. Bagaimana tidak? Ini sandal mengikuti Kanjeng Nabi pada saat Isra Mi'raj. Ya, nanti saya sebutkan kisahnya. Haddatsana Ahmad ibnu Mani' wa Ya'qub ibnu Ibrahim haddatsana Abu Daud Ahmad Az-Zaid haddatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas ibnu Malik. Tahman itu bercerita Anas bin Malik itu mengeluarkan atau memperlihatkan pada kami na'laini jirdawaini,
Na'laini itu dua sendal, sepasang sendal. Jirdawain, jirdawain itu polos, gundul, tidak ada bulunya. Karena memang bahannya adalah kulit. Jirdawain, la sya'run alaihima, tidak ada bulu atas kedua sandal tadi. Terbuat dari kulit. Ada yang meriwayatkan dari kulit sapi, ada yang meriwayatkan kulit domba. Lahuma kibalani, dan keduanya punya tali. Kibalani tadi. Qala, kemudian bertutur, fahaddatsini Sabit ba'du an Anas annahu makanata na'lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan pada aku, ya, Sabit dari Anas bahwasanya sandal yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik itu adalah sandalnya Nabi. Sandal bekas memang. Anas bin Malik itu nyimpen sandal, tongkat Kanjeng Nabi juga begitu. Dan apa-apa yang menjadi bagian kehidupan Kanjeng Nabi yang pernah bersentuhan dengan tangan kulit beliau, ini barang-barang yang ikut kemuliaan baginda Rasulullah. Menjadi barang yang penuh berkah. Dan para sahabat tabaruan memang berusaha untuk menyimpan. Tidak hanya punya nilai kesejarahan, tapi mereka paham apapun yang menjadi bagian dari baginda Rasulullah itu punya nilai keberkahan. Maka di sini saya sampaikan satu kisah yang sangat menarik ini. Ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, ini peristiwanya kan pada bulan Rajab, sebelum Sa'ban. Ketika Isra Mi'raj itu, Rasulullah ketika mau Mi'raj ke langit, sendalnya itu mau dilepas. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah, karena langit semua yang akan kau lewati itu merindukan, pengen diinjak oleh sandalmu. Ini sendal. Dalam riwayat yang berbeda, ketika Rasulullah itu Mi'raj sampai pada titik yang namanya Sidratul Muntaha, setelah langit ke-7, kemudian Jibril mempersilahkan baginda Rasulullah untuk naik, masuk di Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Rasulullah bertanya, engkau enggak ikut kenapa? Tidak diizinkan. Kalau aku naik maka akan terbakar oleh cahaya. Dan engkau adalah orang yang dikendaki oleh Allah. Engkau orang yang dicintai oleh Allah. Hanya engkau, enggak pernah ada makhluk yang masuk di Sidratul Muntaha kecuali engkau. Nah, dalam riwayat yang disebutkan oleh Qatiyat, ini sendal Kanjeng Nabi itu mau dilepas. Karena beliau paham untuk masuk di wilayah-wilayah yang suci, itu sebagai bentuk penghormatan melepas sandal. Nah, ketika mau dilepas itu kemudian terdengar firman Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dilepas. Nah, Kanjeng Nabi itu merasa, saya khawatir ditolak, seperti halnya Musa alaihissalam. Karena Musa itu ketika bersua dengan Allah di Bukit Tursina atau di Bukit Tua, namanya Bukit Tua, itu diperintahkan untuk melepas sandalnya. Itu diabadikan dalam Quran. Dalam surat Toha itu disebutkan, Inni ana rabbuka fa'la'na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Fa'la'na'laika, lepas sandalmu. Lepas sandalmu. Karena sungguhnya engkau ada di lembah yang suci, yakni At-Tua. Ingin berjumpa dengan Allah, sekalipun sebenarnya perjumpaan ini berbeda dengan perjumpaan baginda Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa ketemu Allah di Bukit Tursina itu hanya melihat tajalli kebesaran Allah. Kebesaran Allah, bukan melihat zatnya Allah, bukan melihat Allahnya, enggak. Dan itu pun Musa pingsan waktu itu. Dan sandal disuruh lepas. Itu di bumi. Nah, ini sendalnya Kanjeng Nabi itu sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha mau dilepas karena ingat ayat ini, kemudian perintah Allah, enggak usah. Enggak usah. Musa itu mencintai bukan dicintai. Musa itu mencari bukan yang dicari. Musa itu punya keinginan bukan yang dikehendaki. Sementara engkau adalah orang yang dikehendaki,
orang yang dicintai. Ini Masya Allah. Akhirnya dibawalah tuh sendal. Sendal. Dan kita nggak tahu apakah sisa sandal yang ada itu sekarang di museum, apakah itu yang pernah ikut Isra Mi'raj atau sendal yang lain, karena orang nggak tahu, dalam riwayat belum ada penelitian berapa kali Rasulullah ganti sendal selama hidup beliau. Ini Masya Allah, karena ya panjang ya, 13 tahun di Mekah plus 10 tahun di Madinah kan 23 tahun. Kalau saya ganti sandal itu kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan sekali ganti sandal. Tergantung, karena tiap hari dipakai. Nah, sandal kulit juga demikian. Nah, Rasulullah juga ganti, kalau rusak ganti. Kalau nggak mungkin kan dipakai ganti. Sandal Nabi itu sampai langit. Sampai langit. Dan itu yang bikin malaikat itu kemudian iri juga. Jibril itu iri. Jibril aja nggak bisa masuk Sidratul Muntaha. Ini Rasulullah sandalnya ikut masuk Sidratul Muntaha. Ada ungkapan sandal Nabi itu lebih mulia dibandingkan para malaikat dan makhluk yang lain. Tidak ada yang lebih kemuliaan. Sekalipun sandal itu tempatnya di kaki, ternyata dia melekat pada baginda Rasulullah, kemudian ikut menjadi barang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Ya, sandal itu tidak main-main. Ada cerita lucu. Ada kiai mau ceramah, mau masuk masjid karena dia datang dikawal sama santrinya. Dari kejauhan itu udah dipasang altar, gitu, karpet merah. Ya. Panser kiri kanan, orang kan berebut, pengen musafahah, berjabat tangan, mencium dan sebagainya. Dan untuk masuk ke arah panggung itu ya tidak mudah karena memang disterilkan sama aparat plus banser itu hanya untuk kiai. Tapi santri itu bisa ikut lah. Dan itu nggak ada bisa yang mencegah. Kenapa? Karena santri bahkan megang sandalnya kiai, ikut. Itu kalau dia nggak megang sandalnya kiai, belum tentu dia bisa ikut sampai ke depan. Gitu. Megang sandalnya kiai sampai di atas panggung. Karena sandal kiainya dilepas. Baru kayak sandal, baru kayak kiai. Napa malah sandalnya Kanjeng Nabi gitu loh. Dan Anas bin Malik itu menyimpan, masa sandal lelek, iki sandal Kanjeng Nabi, itu sandal wong sembarangan kayak wedeng. Sandal Kanjeng Nabi. Semua yang bersentuhan dengan badan baginda Rasulullah adalah barang-barang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagian dari tubuh beliau. Contoh kemarin kita membahas tentang rambut. Ummu Salamah itu menyimpan rambut beliau di gentong gitu. Ada tempat khusus menyimpan rambut. Nah, kalau ada orang sakit mata, kemudian dimintakan berkahnya baginda Rasulullah dengan apa? Meminta sehelai rambut dicelup dalam air, kemudian disuruh minum dan mengusapnya. Itu sembuh. Itu zaman 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 sahabat seperti itu. Karena itu rambut baginda Rasulullah Muhammad SAW tabaruan pada apa yang ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sendal ya. Kalau Musa di dunia, nah, kalau Kanjeng Nabi sandalnya dekat sekali sama Allah. Dekat sekali sama Allah. Karena pada saat Isra Mi'raj itu disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-8, disebutkan summa dana fatadalla, marilah mendekat, dan dekat sekali. Fakana qaba qausaini aw athna, dan beliau dekatnya itu cuman qausaini, seperti jaraknya 2 kali busur, 2 kali panjangnya busur. Ini Masya Allah, dekat sekali. Rasulullah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama sendalnya. Ini sendal yang luar biasa. Dan itu simbol ya. Sendal tempatnya di bawah, tapi bukan berarti orang yang di bawah itu orang yang tidak mulia. Sendal itu paling ikhlas. Semahal apapun mereknya, semahal apapun harganya, tetap aja tempatnya di
bawah dan dia ikhlas tetap di bawah. Nggak bisa dia protes. Mau protes juga percuma. Sorry ya, gue ini mahal 1 miliar sendal. Harusnya tempatnya di atas kepala gitu. Apa ono wong sing nganggo sandal ndurin das? Ada? Ada. Majnun. Bahlul, orang bodoh, orang bento. Semahal apapun sandal, semasyhur apapun mereknya, tempatnya tetap di bawah. Ikhlas. Sandal itu yang paling ikhlas dibanding semua bagian aksesoris. Eh, Yang paling melete itu ya perhiasan. Nggak mau di tempat yang tidak bagus. Kalau di tangan harus di jari manis, jari kelingking. Kalau di wajah itu harus di telinga, tindik di hidung, atau kemudian di bibir. Kalau di leher, kemudian juga seperti itu. Nggak mau dia kalau nggak di situ. Tapi sendal sebagus sendal tetap tempatnya di bawah kaki. Dia yang menginjak bumi. Dia yang bersentuhan dengan tanah. Panas, panas. Umpamane iso ngomong ngono sandal ya bengok-bengok. Kalau dinggo karo wong kafir kuwi ya bengok-bengok ya Allah nelongso tenan awakku. Dinggo mlaku diteki wong sing zalim sing ora iman dumateng panjenengan ya Allah. Lara kabeh. Kadang-kadang banyak kisah sendal loh ini hadis yang sahih. Sandalnya Nabi Idris itu di surga dah. Sandalnya Nabi Idris di surga. Pernah Nabi Idris tuh ngicipi surga. Kali Nabi Idris kuwi ono pengen ndak balik mulih nang bumi, sandale dikerekno ning surga. Begitu metu ning surga njaluk alasane arep nitik sandal maneh. Begitu kemudian masuk surga, gak balik-balik. Nabi Idris termasuk nabi yang belum meninggal. Nanti akhir zaman nanti akan dimatikan oleh malaikat Israel. Jadi sandalnya jadi, buat strategi ya, saman bertamu itu. Sandalnya carry gitu. Pengen balik mana? Kok balik mana boleh? Enggak, kalau supih wong. Kalau mantuk mboten beto sandal, sandalnya sing aja ditinggal gitu. Atau diijotno gitu ya. Diijotne gitu. Ya. Itu soal sandal. Sandal sahabat, berapa sandal sahabat itu dikisahkan. Sandal Bilal itu juga di surga udah. Ya Allah ya Rabb. Sandalin dhisik. Ya. Nggak nyeluki sing duwe. Ya, sandal sampean ikut ndak nanti? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini tentang sandal ya, tentang sandal, kisah dibalik tentang masalah sandal. Kemudian disebutkan di sini, ya, eh, sampai hadis yang berapa tadi? Yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik itu sandalnya Nabi. Jadi, ini hadis yang ke-73. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Mu'in qala haddatsana Malik haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Makbari an Ubaid ibnu Jurayj annahu qala ibnu Umar. Ini Ibnu Umar ditanya begini. Ra'aitaka talbisan ni'al. Ra'aituka talbisun ni'al as-sabtiyah. Aku melihat engkau mengenakan sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah itu ini ungkapan orang Arab mengatakan sandal sibtiyah, yakni ay allati la sya' 'alaiha nisbatun lis-sabt wa ma'nahu alqat. Sandal yang tanpa bulu, dari kulit yang udah disamak, dirontokin, dipotong bulu-bulunya. Ini namanya sandal sibtiyah. Qala kemudian berkata, ini ra'aitu. Ini Ibnu Umar mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yalbasun ni'al, mengenakan sendal terompa allati laisa fiha sya'r, yang itu ndak ada rambutnya, polos, karena ini dari kulit. Wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasaha, al hadis atau kama qala hadis sahih.
Kemudian Rasulullah berwudu fiha di dalamnya fa'ana ahabbu ana albasaha dan aku suka untuk mengenakannya. Ini menceritakan bahwa sandal Nabi itu juga sibti ya, sandalnya tidak berbulu. Ibnu Umar meniru, suka untuk meniru Kanjeng Nabi. Ini satu-satunya sahabat yang paling masyhur terkenal suka niru Kanjeng Nabi. Dalam hal apa? Apa wae? Maksudnya dalam hal perilaku. Contoh cara berjalan seperti apa? Nanti Ibnu Umar akan niru cara berjalannya. Kalau safar di satu tempat, misalkan istirahat di Rawahah, titik-titik peristirahatan, maka dia akan istirahat di situ juga. Rasulullah di mana duduk, maka dia akan duduk di situ. Gimana gaya duduknya Kanjeng Nabi, maka dia akan duduk seperti gayanya Kanjeng Nabi duduk. Ini Ibnu Umar, sahabat yang masyhur terkenal, cara perilakunya niru persis Kanjeng Nabi. Ya, saking cintanya pada Kanjeng Nabi, sampai urusan sandal, karena Rasulullah itu pernah pakai model sandal sifti ya, maka dia gunakan juga. Ini. Nah, di sini disebutkan Rasulullah menggunakan sandal kemudian berwudu. Ada kemungkinan pakai sandal berwudu nggak dilepas sandalnya, atau kemudian selesai wudu kemudian dia mengenakan sandal. Nah, kalau sandal jepit kita wudu ya ada yang dilepas, ada yang tidak ada masalah. Tergantung tempat wudunya. Kalau kita masuk masjid biasanya sandal dilepas, jadi wudu nggak pakai sandal. Kalau di tempat luar ya bisa saja kita wudu dengan menggunakan sandal kita. Jadi, ini sandal yang dipakai oleh Kanjeng Nabi, sibtiyah. Yang ke-75, haddatsana Isa ibnu Mansur, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar, an Ibnu Abi Di'ab. Jadi, an Abi Da'bi, an Salih maula Taw'amah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Adapun terompa atau sendal Kanjeng Nabi itu punya tali kibal. Sudah disebutkan tadi, yakni ada selendat tali kiri kanan ketemu di satu titik di depan, dan yang di depan itu dijepit dua jari. Ini model sandal baginda Rasulullah dari jalur Abi Hurairah, dan ini nyocoki dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, karena Anas bin Malik menyimpan sandalnya Kanjeng Nabi. Haddatsana Ahmad ibnu Mani, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan an Sudi. Qala haddatsani man sami'a Amr ibnu Khurais radhiyallahu anhu yaqul. Ini dari Khurais, Ibnu Khurais. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini, salat fi na'laini dengan mengenakan sandal beliau, terompah beliau mahsufataini, dan sandal beliau itu dalam keadaan bertambal. Ada tambalannya, berlubang tambalan. Ini sandal Kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat, Aisyah itu cerita, ketika orang bertanya, gimana sih kehidupan Kanjeng Nabi kalau di rumah? Ya biasa, seperti halnya manusia yang lain. Beliau itu yang jahit baju beliau yang bolong. Beliau juga menjahit sendal yang rusak. Itu Kanjeng Nabi. Bajunya sobek ya dijahit dewe. Ditondomi gitu loh. Ditondomi. Oh, no, ngelanang. Jarang kan? Ada. Eh, dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kan dianggap pamali, masa itu orang laki-laki urusannya urusan apa, jahit baju atau jahit sendal. Enggak, Rasulullah berikan contoh, enggak ada masalah. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib atas perempuan. Ya, nek disuruh dondomi katoke bojone ya budal. Oh, ibadah. Ojo dibantah nganggo dalil wae. Orang pinter itu ada potensi nggak bisa taat. Nek dituturi malah bantah, dalili sing nuturi, kan repot. Ayo dek, tolong dijahitin baju ini
Loh Kanjeng Nabi loh tidak ada merintahkan dan ini tidak termasuk kewajiban wanita dalam rumah jahit baju. Ya Allah, coba jaga perasaan suami. Ya, sudah sering kita bahas. Termasuk masak itu tidak ada kewajiban bagi perempuan sebenarnya. Nyuci baju juga kagak. Makanya jenengan nanti kalau disuruh nyuci baju, monggo kalau mau bantah. Tapi ya tanggung dewi resikonya nang akhirat. Wong wedok jadi bojo kok mbantah. Mbok yang sopan gitu. Sing sopan. Jangan sampai perasaan suami itu jadi berubah atau kemudian tidak nyaman. Itu. Kalau bisa dilakukan sebisanya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi tidak wajib. Misalkan ada hal yang sekarang dianggap agak aneh itu, laki-laki belanja ke pasar. Ya kan? Jarang itu. Kalau di Aceh, Nyon Sewu di Indonesia, di Aceh itu tradisi di pasar itu laki-laki. Di pasar-pasar yang jualan tuh termasuk warung-warung tuh ribuan warung kopi dan yang lain yang paling banyak jualan tuh laki-laki kalau di Aceh. Yang belanja juga laki-laki. Nah, di Jawa sini khususnya, yang belonjong lanang gue ya jarang. Nenek kiai belanja yang pasar gue aneh dianggap suami yang medit. Enggak lah. Ini kaitannya dengan kewajiban di luar rumah. Di luar rumah gue yang lanang, Taman ndak usah perlu keluar rumah. Taman bisa minta tolong, Pak, tumbasno cabe. Anak kiai dikon tuku cabe budal. Itu kiai solehah itu. Bisa. Urusan di luar rumah minta tolong. Ya, Pak, tolong. Jadi, belikan micin. Untuk. Beli micin. Itu suami solehah itu. Ya apa-apa karena ini memang urusannya adalah urusan luar luar rumah. Kalau urusan domestik, mah, urusan perempuan. Nenek bojo Pak, tolong jukokno bajune almariku lah kuwi rontok kurang ajar. Wis ning jero omah sok ngongkon bojo. Urusan di luar rumah saja gitu. Minta tolong ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini dalam satu riwayat, Siti Aisyah menceritakan ketika ditanya gimana kehidupan kanjeng Nabi, ya seperti halnya manusia yang lain. Di rumah juga jahit baju, dondomi baju. Di rumah ya benain sendal yang rusak. Biasa aja. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi kemanusiaannya juga tampak. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari haddatsana ma'ni haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan salah seorang di antara kalian itu berjalan fi na'lin wahidah dengan menggunakan sandal sisian, cuman sandal sebelah. Liun ilhuma jami'an, kenakan keduanya semuanya, au liyuh fihima jami'an, atau lepas keduanya. Lo jalan kaki kok sandal loro sing dinggo sebelah, tungklik. Kenapa? Rahasianya apa coba? Dilarang meniru setan, iblis itu cara sandalnya begitu. Kalau malam-malam jam 12 malam ketemu orang nggak dikenal, sandalnya sebelah, lah itu iblis. Kalau pengen tahu iblis, lihat, kalau dia pakai sandal pasti sebelah. Nah, kalau ada orang tuh sandalan sebelah, tungklik, apalagi kalau sandalnya itu pinggel gitu ya, tinggi, yang dipakai cuma sebelah, tapi oleh jalan. Apa gak kayak orang dengkor ya, ya colseh gitu. Nggak boleh ini. Kalau ini tidak bicara tentang sandalnya, perilaku memakai sandal. Rasulullah memberikan contoh dan melarang. Ini nggak boleh, makruh itu, makruh, nggak boleh.
Nggak elok. Kalau orang tua bilang, nggak elok, nggak elok. Gawe sandal gue jangan sebelah. Sekarang kalau motifnya itu bisa model kebalik gitu kan, ada model sandal macam-macam. Ini itu nggak boleh pakai cuman sebelah. Gitu. Kalau misalkan selandate pedot sitok biye, ya sudah dilepas semua, nggak usah pakai. Kalau dipakai itu kita melakukan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Tentu larangan di sini ada diskusi di kalangan para ulama. Larangan ini apakah kemudian larangan yang pasti atau kemudian larangan yang tidak pasti. Ada yang mengatakan ini tidak pasti. Artinya itu dimakruhkan. Kalau larangannya pasti, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Tapi motivasi kenapa ini larangan, Rasulullah tidak pengen umatnya itu tasabuh menyerupai perilaku iblis. Iblis itu kalau pakai sendal pasti sebelah, cuman sebelah. Jadi kalau ada orang itu pakai sandal sebelah jalan, ya nggak jauh dari iblis lah. Mungkin kawannya atau tetangganya atau mungkin pengikutnya gitu. Ya, perkara ini nek sebelah gue ora apik urusan sandal. Urusan sandal ora apik. Sebulan-sebulan tuh ora apik. Enggak semua perkara sebelah itu bagus. Ya. Tapi umumnya nek sebelah tok kuwi ya Allah. Contoh lah dalam soal fisik. Sampai di alis, digerus sebelah, karek sebelah, piye rupane. Punya jenggot, punya kumis kiri kanan, yang kanan dibersihin, yang kiri dibiarin, kaya apa? Kayak apa? Eh? Ya kan? Punya jenggot, digaruk sebelah, tinggal sebelah, kayak apa? Punya rambut, potongannya sebelah doang, saikra kan, sebelah, ya enggak baik juga, enggak baik juga, banyak hal-hal yang enggak baik. Enggak punya baju lengannya cuma sebelah ono lengannya, sebelah enggak baik juga, itu enggak balance, gitu. Enggak indah juga. Islam juga mengajarkan satu keindahan, keserasian, harmoni, ya, keindahan yang diajarkan oleh Islam. Jangan punya perilaku yang wagu. Perilaku yang wagu itu sebagaimana orang pakai sendal atau sepatu cuman sebelahan. Ya, cuman sebelahan. Ini perilaku wagu itu perilaku iblis dalam berbusana atau kemudian mengenakan aksesoris. Haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinad an nahwahu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok dan moga-moga manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل خوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والعال والأصحاب عدد تص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.